Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan karena berkat kemurahan-Nya kita boleh ada lagi di hari yang baru ini. Semua pasti ada maksud Tuhan yang baik bagi kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Allah yang berkuasa dan yang maha mengatur segalanya. Kami bersyukur untuk pagi ini. Terima kasih untuk kesempatan di hari baru ini. Tuhan sudah berikan kami nafas hidup untuk kami memuliakan nama Tuhan lewat segala aktivitas kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan supaya kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 8-10. Tertulis demikian. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Saudara yang dikasih Tuhan, bila Roh Kudus memimpin hidup kita, maka segala tugas akan menjadi ringan. Setiap persoalan dapat dihadapi. Setiap tantangan akan ada jalan keluar, kerumitan akan jadi mudah, kesukaran akan dapat kita atasi dengan hikmat Tuhan. Keadaan yang membingungkan akan mampu dikendalikan dengan bijaksana. Akan ada kuasa Tuhan dinyatakan dan mujizatnya dimanifestasikan dalam hidup kita, serta keberanian dilimpahkan dalam hati kita untuk menghadapi situasi apapun juga. Dalam pekerjaan, dalam tugas, dalam studi, pelayanan, dan dalam apapun yang menjadi visi panggilan Tuhan bagi kita, saat kita dipimpin oleh Roh-Nya, maka tidak akan ada yang terlalu sukar untuk kita hadapi. Roh Kudus memperlengkapi dan memampukan kita untuk melakukan semuanya. Stefanus adalah salah satu pribadi yang dipilih untuk melayani sebagai diaken, dan ia dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita lihat di sini bahwa pelayanannya disertai dan diberkati oleh Tuhan. Dalam ayat yang ke-8 tertulis bahwa Stefanus penuh dengan karunia dan kuasa. Ia adalah orang yang hidup dalam persekutuan yang erat dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus memampukannya untuk melakukan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang luar biasa di antara orang banyak. Ketika kita hidup dalam ketergantungan dan kesetiaan kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan karunia dan kuasa-Nya kepada kita untuk melayaninya. Dan karunia-karunia itu yang dikerjakan oleh Roh Kudus-Nya akan semakin berkembang dan bertambah seiring dengan ketekunan kita dalam melayani Tuhan. Tugas yang dibebankan kepada Stefanus dapat dia kerjakan dengan maksimal dan berhasil karena penyertaan Tuhan oleh Roh Kudus. Namun dalam perjalanan pelayanan Stefanus, ia menghadapi tantangan dan oposisi dari orang-orang yang membenci jalan kebenaran, yang membenci kabar keselamatan di dalam Kristus Yesus. Di ayat yang ke-9 disebutkan tentang beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut sebagai jemaat orang Libertini yang berasal dari Kirene dan Alexandria, serta beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan Asia. Mereka mempersoalkan dan mempertanyakan berbagai hal kepada Stefanus. Namun meskipun mereka berusaha melawan hikmat Stefanus, mereka tidak sanggup mengalahkannya. Alasan utama adalah karena hikmat dan kuasa diberikan oleh Roh Kudus kepada Stefanus. Roh Kudus yang adalah pribadi Allah sendiri memberikan hikmat dan kebijaksanaan yang melampaui pemahaman manusia. Roh Kudus yang bekerja dalam hidup Stefanus memberikan pengarahan, ketajaman dalam pengajaran, pembelaan iman yang benar, dan keberanian.
Kalau kita membaca terus bagaimana kisah hidup Stefanus, akhir dari kehidupannya mungkin nampak ironis secara dunia. Ia mati dirajam, tapi kita melihat dalam menghadapi kematiannya, Roh Kudus memberinya kekuatan untuk menghadapi semuanya dengan penuh iman, kasih, dan pengampunan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam seluruh perjalanan hidup kita di bumi ini, kita perlu Roh Kudus. Dalam studi, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam tugas, dalam keluarga, dan dalam segala hal, kita memerlukan Roh Kudus. Kita perlu Tuhan memimpin kita. Saat kita menghadapi pergumulan, masalah, dan tantangan, Roh Kudus yang menguatkan dan memampukan kita. Sampai nanti saat kita akan menghadapi masa-masa akhir hidup kita di bumi ini, Roh Kudus yang memberikan sukacita dan keberanian. Mari hidup selalu dalam kebergantungan pada Roh Kudus, agar kita dapat menjalani hidup ini dengan penuh kuasa dan berkat serta keberanian dalam menjalani visi yang dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami mengerti bahwa oleh kuasa-Mu ya Roh Kudus, oleh berkat penyertaan-Mu ya Tuhan, oleh Roh-Mu, maka kami mampu, karena dimampukan Tuhan dalam menjalankan semua tugas tanggung jawab kami, melakukan apa yang menjadi visi panggilan Tuhan bagi kami. Engkau yang menolong kami, sehingga kami dapat berjalan dalam kuasa-Mu ya Tuhan. Engkaulah ya Tuhan yang memampukan kami mengerti berbagai hal, memiliki hikmat yang melampaui akal pikiran manusia. Penuhilah kami ya Roh Kudus, pimpin hidup kami Tuhan, sehingga hidup kami berjalan dalam kuat kuasa-Mu ya Roh Kudus. Kami tidak dipimpin oleh pemikiran kami sendiri, tapi kami dipimpin oleh Roh-Mu ya Tuhan, yang memberikan kami kemenangan dan keberhasilan dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami percaya Tuhan menolong kami, memimpin hidup kami terus dalam kemenangan. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami, agar semua yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil dan semuanya itu mempermuliakan nama Tuhan. Kami membawa kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing. Biarlah Tuhan melawat setiap kami, menyatakan kuasa kemurahan-Mu, mujizat-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami alami kemenangan, kami alami pertolongan Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.